Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi teori masuknya Islam di Indonesia. Materi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 7 untuk mata pelajaran IPS, kelas 9 untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7. Ini dibuktikan adanya berita dari Dinasti Tang dari Cina yang pernah singgah di Sriwijaya, bahwa pada saat singgah di Sriwijaya menemukan perkampungan Islam di daerah Sriwijaya. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-11. Ini dibuktikan dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1028 di Leran, Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia itu abad ke-13 didasarkan pada kunjungan Marco Polo di Samudra Pasai. Marco Polo membuat catatan bahwa dia pernah singgah di Samudra Pasai dan menemukan orang-orang Islam. Selain itu juga terdapat catatan dari Ibnu Batutah yang pernah singgah di Samudra Pasai juga. Dibuktikan dengan adanya nisan dari Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Adapun saluran masuknya Islam di Indonesia itu melalui jalur perdagangan, sehingga orang di Indonesia yang pertama kali berinteraksi dengan agama Islam itu adalah di daerah pesisir, kemudian baru menyebar ke daerah pedalaman. Yang kedua adalah dengan adanya pendidikan melalui sistem pondok pesantren. Yang ketiga perkawinan, yang keempat kesenian, yang kelima dakwah, dan yang keenam tasawuf. Dakwah ini di Jawa terkenal dengan penyebar agama Islamnya, yakni Wali Songo. Wali Songo menyebarkan agama Islam salah satunya melalui kesenian. Banyak tradisi-tradisi yang sudah ada itu kemudian dirubah, disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Perkawinan ini juga memegang peranan yang sangat penting, apalagi yang menikah adalah kaum bangsawan atau raja. Kalau rajanya menikah kemudian pindah agama, biasanya penduduknya juga akan ikut memeluk agama sesuai yang dipeluk oleh raja. Kemudian di sini terdapat beberapa teori tentang siapa sebenarnya pedagang dari mana yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia. Secara garis besar terdapat 4 teori. Yang pertama adalah teori Mekah atau teori Arab. Kemudian yang kedua adalah teori Gujarat. Gujarat itu merupakan suatu daerah di India. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Persia itu kalau sekarang adalah negara Iran. Yang keempat adalah teori Cina atau Tiongkok. Kita bahas satu persatu mengenai teori ini. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah itu dicetuskan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih kita kenal dengan nama Hamka, dan juga didukung oleh J.C. Van Leur, juga T.W. Arnold, yang mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Mekah, dari Arab maupun dari Mesir. Ini dinyatakan bahwa Islam masuk sekitar abad ke-7. Zaman dulu sudah terjalin perdagangan antara orang Indonesia dengan orang-orang Arab. Bukti yang lain yang memperkuat teori Mekah ini adalah terdapat perkampungan Arab di daerah Sumatera. Adanya penggunaan gelar raja, yakni Al-Malik atau Al-Muluk. Ini sama dengan raja-raja di Mesir. Teori yang selanjutnya adalah teori Gujarat. Tokoh pencetusnya ada J.P. Snapel, Senogor Donje, dan J.P. Mongweta. Islam masuk ke Indonesia itu diperkirakan pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Gujarat, yakni India. Adapun dasarnya antara lain yang pertama kesamaan mazhab, yakni mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adanya keturunan Arab yang bergelar
Syed atau Syarif. Kemudian yang ketiga, adanya kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan makam yang ditemukan di Kambai, Gujarat. Persamaan batu nisan inilah yang memperkuat bahwa Islam yang berada di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Kemudian yang selanjutnya adalah teori Persia. Ini dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat. Islam yang datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Persia atau yang sekarang Iran. Adapun dasar dari teori Persia ini antara lain, yang pertama tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian yang kedua, kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj yang ada di Persia sana. Kemudian yang ketiga, adanya perkampungan Islam di daerah Leran, Gresik. Kemudian yang keempat, adanya kosakata yang digunakan pengejaan huruf Arab dengan bunyi Jabar, Ajar, dan Bas. Kosakata seperti Syah Bandar juga berasal dari bahasa Persia yang masih digunakan dalam bahasa Melayu. Teori yang terakhir yakni teori Cina, ini dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Islam masuk ke Cina sekitar abad ke-7. Zaman dulu sudah terjalin hubungan yang erat antara Cina dengan Arab. Orang-orang Cina itu banyak berdagang di Laut Tengah melalui yang namanya jalur sutra. Jadi diperkirakan antara Cina dengan Arab itu sudah terjadi kontak terlebih dahulu dibandingkan dengan Indonesia. Bukti bahwa Islam yang di Indonesia disebarkan dari Cina, yakni masjid-masjid tua di Indonesia itu memiliki arsitektur seperti masjid-masjid yang ada di Cina. Kemudian Raja Demak yang pertama yaitu Raden Patah merupakan keturunan dari Campa yang dulu merupakan wilayah Cina. Jadi ibunya Raden Patah itu merupakan putri Cempa yang menikah dengan raja dari kerajaan Majapahit, yakni Brawijaya V. Nama lain dari Raden Patah ini adalah Pangeran Jinbun. Ini tadi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Dari berbagai teori ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kalian juga bisa membaca dari berbagai sumber yang lain. Demikianlah materi mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.